Martial Peak 3167. Di Desolate Starfield, sebuah starship hitam pekat perlahan-lahan berlayar ke depan seperti hantu raksasa. Di starship, simbol tengkorak menunjukkan asal-usulnya. Itu adalah starship milik Sekte Dunia Bawah dari Great Desolate Starfield. Starship besar melayang melalui Starry Sky seperti pengembara tunawisma. Meskipun itu adalah benda mati, itu memancarkan aura yang sangat suram, seolah-olah telah mencapai jalan buntu. Arah yang dituju adalah koridor Void yang muncul 2 tahun lalu dan terhubung ke Great Desolate Starfield. Selama seseorang dapat mencapai koridor Void ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang Desolate besar. Sejak serangan balik Hang Luo Starfield 5 tahun lalu, kehidupan para pembudidaya Great Desolate Starfield mulai memburuk. Semua penjajah telah dieliminasi satu persatu, menyebabkan kepanikan menyebar di hati semua pembudidaya di Great Desolate Starfield. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa wilayah bintang Hang Luo, yang seharusnya tidak berdaya untuk melawan, tiba-tiba bangkit. Semua sekte dan kekuatan yang telah menyerbu wilayah bintang ini telah membayar harga yang sangat mahal. Demiriat Beast Mountain Villa telah dimusnahkan, Sekte Pedang Surgawi telah dimusnahkan, dan Sekte Dewa Petir Gila juga telah dimusnahkan. Manakah dari sekte-sekte ini yang bukan eksistensi teratas di Great Desolate Starfield? Tetapi di depan binatang buas dari wilayah bintang Hang Luo ini, mereka bahkan tidak bisa menolak. Para pembudidaya yang masih hidup dari Great Desolate Starfield bahkan curiga bahwa ini adalah plot oleh Hang Luo Starfield. 10 tahun sebelumnya menunjukkan kelemahan hanya untuk memikat musuh sehingga mereka bisa memikat lebih banyak pembudidaya di sini untuk membunuh mereka. Meskipun Sekte Dunia Bawah belum sepenuhnya dimusnahkan, itu kurang lebih sama. Saat ini, satu-satunya starship yang tersisa di seluruh sekte adalah satu-satunya starship ini, yang masih menderita karena api perang. Kapal luar angkasa penuh dengan lubang dan noda darah, yang semuanya tertinggal dari pertempuran. Itu berhasil melarikan diri dari pengepungan dengan susah payah, dan setelah berkeliaran di Starfield untuk waktu yang lama, ia berhasil lolos dari pengejaran. Pulang ke rumah. Harus pulang. Starfield ini jelas bukan tempat yang bisa diserbu dengan santai. Koridor Void hanya berjarak 1000 km. Di dalam Starship, para pembudidaya yang masih hidup dari Sekte Dunia Bawah bahkan dapat dengan jelas melihat keberadaan koridor Void melalui jendela kristal. Aura tanah air mereka melekat di ujung hidung mereka, seolah-olah kerabat mereka yang telah lama hilang melambai pada mereka. Semua orang sangat gembira dan bersemangat. Sosok putih tiba-tiba muncul di depan Starship dan menghalangi jalannya. Para pembudidaya di Starship segera menemukan keberadaan bayangan putih ini. Seorang kultivator mengendalikan formasi di dalam Starship dan memproyeksikan sosok bayangan putih ini ke Starship. Dalam sekejap, seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan pakaian seputih salju muncul di depan mata semua orang. Wajahnya acuh tak acuh, tetapi auranya mulia dan murni, membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Napas yang tajam terdengar saat seluruh Starship terdiam, semua orang menahan napas. Itu dia. Orang-orang di Great Desolate Starfield tidak tahu namanya, tetapi wanita ini adalah mimpi buruk mereka. Ini karena Origin King Realm Orde ketiga sama lemahnya dengan anak kecil di depannya, dan tidak ada yang bisa menandingi pedangnya. Di dalam Starship, udaranya dingin, dan anggota tubuh semua orang dingin, tubuh mereka menggigil. Starship besar sangat kontras dengan sosok kecil, tetapi di depan sosok itu, Starship berderit dan mengerang ketakutan. Pelacur, apakah kamu benar-benar mencoba membunuh kita semua? Di dalam Starship, sebuah suara tua dan marah terdengar. Su Yan berdiri di udara, matanya yang indah seperti api saat dia menatap Starship yang mendekat, tidak menunjukkan niat untuk merespons. Cepat menyingkir, atau tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Suara tua itu mengancam dengan suara keras, tapi jelas berusaha bersikap keras. Bagaimana Su Yan bisa menyerah? Dia mengangkat tangannya dan menekan gagang pedangnya. Kamu mencari kematian, menabraknya. Suara tua itu tidak diragukan lagi marah. Meskipun wanita ini telah menunjukkan kultivasi dan kekuatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana kekuatan individunya dapat dibandingkan dengan Starship? Orang-orang dari Great Desolate Starfield ini sedang terburu-buru untuk melarikan diri kembali ke rumah mereka, jadi mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi di sini, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengancamnya. Karena dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, dia mungkin juga mati di sini. Kapal luar angkasa mengeluarkan dengungan keras saat berakselerasi dan menabrak Su Yan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat memendek, tetapi Su Yan masih berdiri di sana dengan tenang, tidak menghindar atau menyerang, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya, seolah-olah orang yang menabraknya bukanlah monster raksasa tetapi angin sepoi-sepoi. Ketika jaraknya 30 km, cahaya pedang tiba-tiba menyala dan menghantam kapal luar angkasa yang besar. Pada saat yang sama, radius 30 km dari Starship juga diratakan saat terbang melewati tempat Su Yan berdiri. Hahaha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara tua itu terus tertawa,
tetapi tawa itu tiba-tiba berhenti karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Suyan, yang seharusnya hancur berkeping-keping, muncul di belakang Starship. Pedang panjang yang tergantung di pinggangnya telah terhunus di beberapa titik, dan sekarang, dengan punggung menghadap Starship, dia menyerungkan pedangnya dan terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya, tidak melirik Starship lagi. Apa-apaan? Pemilik suara lama itu bingung. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kecepatan Starship tiba-tiba melambat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mencengangkan menyebar dari Starship, menyebabkan suara retak terdengar. Memutar kepalanya, dia terkejut. Di dalam Starship, tumpukan kepingan salju, masing-masing seukuran kepalan tangan, mulai mekar di setiap sudut Starship dan menyebar, langsung membekukan formasi roh yang sedang beroperasi. Para pembudidaya yang tertangkap basah juga membeku di tempat, tubuh mereka tertutup kepingan salju putih bersih. Tiba-tiba merasakan hawa dingin di tangannya, lelaki tua itu melihat ke bawah dan melihat kepingan salju muncul di punggung tangannya. Kepingan salju ini menyebabkan dia langsung kehilangan kesadaran. 1, 2, 3. Itu sama di dalam dan di luar Starship. Lapisan kepingan salju yang tebal melilit Starship, seolah-olah seorang anak nakal telah menjahit lapisan salju ke atasnya, mengubahnya menjadi putih dan tanpa cacat. Retakan. Suara sesuatu yang pecah terdengar saat Starship besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bongkahan es. Bahkan para pembudidaya di dalam Starship tidak terhindar saat mereka terus hanyut melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Beberapa garis cahaya terbang melalui Starfield, satu mengejar yang lain. 3 garis cahaya di depan semuanya memiliki aura yang dalam dan setidaknya merupakan alam origin King Orde pertama, dengan pemimpinnya adalah alam origin King Orde ketiga. Di belakangnya, aliran aura cahaya berkumpul, membuatnya tidak mungkin untuk melihat tanda-tanda kultivasi, dan itu hanya seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Namun, 3 orang yang terbang di depan mereka bahkan tidak berani menoleh, takut mereka akan melihat sesuatu yang menakutkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri dengan putus asa. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 10 hari penuh, ketiga Origin King Realm yang melarikan diri semuanya kelelahan. Meskipun budidaya mereka cukup baik, berlari untuk waktu yang lama telah menghabiskan banyak energi mereka. Jika bukan karena konsumsi pil yang konstan, mereka sudah lama meninggal karena kelelahan. Haruskah mereka bisa melarikan diri? Mereka bertiga berpikir serempak. Berbalik untuk melihat, mereka segera ketakutan karena akalnya. Sosok kecil itu seperti belatung yang menempel di tulang mereka, wajahnya yang lembut tanpa ekspresi, matanya yang jernih mencerminkan ketakutan mereka. Yang lebih membuat putus asa adalah setelah mengejar begitu lama, dia tidak bereaksi sama sekali, wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh. Raksasa, gadis kecil ini hanyalah monster. Lawan dia sampai mati. Pemimpin dengan tegas berbalik dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Liu Yan. 2 yang tersisa juga tahu bahwa melarikan diri tidak berguna dan segera bekerja sama. Dalam sekejap, semburan energi menelan sosok kecil itu. Apakah mereka membunuhnya? Mereka bertiga sangat gembira, tetapi setelah melihatnya dengan jelas, kegembiraan mereka segera berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Betapa membosankan, sebuah suara lembut terdengar, sepertinya lelah memainkan semacam permainan. Liu Yan mengangkat tangannya sedikit. Rasa krisis yang hebat menyelimuti mereka bertiga, menyebabkan tubuh mereka menegang, tidak bisa bergerak. Nyala api muncul, meninggalkan jejak merah gelap di mata ketiganya. Ini adalah adegan terakhir yang mereka lihat sebelum kematian mereka. Di langit berbintang, Li Jiao dan keluarganya berada dalam suasana hati yang harmonis. Meskipun Yang Kai telah memberi mereka tugas yang sangat membosankan, meskipun mereka telah ditempatkan di sini selama 7 atau 8 tahun, baik Li Jiao maupun Lu San yang tidak merasa bosan. Li Jiao bahkan menemukan meteorit besar dari suatu tempat dan meletakkannya di langit berbintang. Dia telah membangun sebuah rumah batu sederhana di atas meteorit tempat keluarga 3 orang itu tinggal. 1000 kilometer di belakang meteor adalah koridor void yang dalam dan kacau. Ini adalah bagian yang menyebabkan invasi pertama Grand Desolate Starfield ke Hangluo Starfield, dan melalui bagian inilah orang-orang dari Grand Desolate Starfield dapat mencapai dunia ini. Li Jiao telah ditempatkan di sini selama 7 atau 8 tahun dan telah membunuh banyak pembudidaya dari Great Desolate Starfield. Orang-orang ini mungkin pernah mendengar bahwa para pembudidaya dari wilayah bintang Hangluo mudah diganggu, jadi mereka semua datang ke sini dari wilayah bintang. Sayangnya, sebelum mereka dapat memperoleh manfaat apapun, Li Jiao telah mengirim mereka untuk menemui Raja Neraka. Bukan hanya para kultivator yang datang dari Great Desolate Starfield yang terbunuh, tetapi lebih banyak kultivator yang ingin melarikan diri kembali ke Great Desolate Starfield. Selama beberapa tahun terakhir, Hangluo Starfield telah meluncurkan serangan balik yang sengit, dan dengan bantuan beberapa sekutu yang kuat, para pembudidaya Great Desolate Starfield bukanlah tandingan mereka. Bintang budidaya yang telah mereka rebut sebelumnya semuanya diambil kembali satu persatu, masing-masing melarikan diri seperti anjing liar. Banyak orang ingin melarikan diri,
Tetapi dengan Li Jiao menjaga tempat ini, siapa yang bisa melarikan diri? Jika satu datang, dia akan membunuh satu, jika dua datang, dia akan membunuh dua. Li Jiao seperti batu giling yang berdiri di depan koridor void ini. Tidak peduli siapa yang masuk atau pergi, mereka semua dihancurkan menjadi daging cincang olehnya. Sejak kembalinya Yang Kai, situasi yang bergejolak di Starfield telah stabil hanya dalam 7 atau 8 tahun. Musuh yang menyerang pada dasarnya telah dimusnahkan, dan bahkan jika beberapa dari mereka berhasil lolos dari jaring, mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah.